Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Budi dan rekan-rekan perwakilan dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan dari Potensi Learning and Development, Bapak Adang dan lain-lainnya. Hadirin para peserta pelatihan atau kegiatan program pra-pensiun trainer Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan mari kita sambut masa pensiun dengan penuh rasa syukur dan berbahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya bertugas untuk menyampaikan materi dengan tema kesiapan diri menghadapi masa pensiun. Pada hari ini tanggal 27 Juli 2024 kita bertemu dan insyaallah kita akan bahas beberapa hal tentang persiapan diri kita menghadapi masa pensiun yang sebentar lagi akan kita jalani bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya ingin bertanya dulu kepada hadirin sekalian. Siapa yang merasa senang menghadapi pensiun yang sebentar lagi akan kita jalani? Tolong angkat tangan. Baik, saya lihat banyak rekan-rekan yang merasa senang dan merasa bahagia dengan sebentar lagi memasuki usia pensiun. Kemudian saya bertanya, siapa yang merasa gelisah atau merasa sedih dengan sebentar lagi masuk usia pensiun? Saya minta angkat tangan. Terdapat satu orang yang merasa gelisah atau merasa was-was, merasa tidak nyaman akan memasuki usia pensiun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan 4 prinsip yang perlu dimiliki ketika kita memasuki usia pensiun. Apakah 4 prinsip itu? Yang pertama, apabila telah selesai dari suatu urusan,
maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kemudian prinsip yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Prinsip yang ketiga, mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan kemudian prinsip yang terakhir adalah kita selalu menjaga silaturahim, berkomunikasi dengan keluarga dan para sahabat kita semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya mohon diperhatikan betul-betul 4 prinsip yang perlu dimiliki ketika memasuki usia pensiun yang tadi sudah saya sebutkan. Baiklah, marilah kita uraikan satu persatu dari 4 prinsip yang perlu dimiliki ketika memasuki usia pensiun. Yang pertama, apabila telah selesai suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Hadirin sekalian, yang perlu kita catat, di sini ada kalimat kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi dalam hal ini, apabila kita sudah selesai melaksanakan tugas, sudah purna tugas dan sudah pensiun, maka kita perlu melaksanakan tugas-tugas yang lain dengan sungguh-sungguh dan dengan serius. Hal ini perlu kita pahami, bahwa purna tugas bukan akhir dari perjalanan kehidupan. Berhenti sejenak dari rutinitas pengabdian di kantor pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian pengabdian selanjutnya akan banyak dicurahkan kepada pengabdian di lingkungan keluarga dan masyarakat kita. Selanjutnya kita mempersiapkan mental, emosi, spiritual, kesehatan, dan pola kehidupan sosial, aktivitas, pekerjaan, dan keuangan pribadi dalam mengisi kehidupan setelah pensiun. Hadirin sekalian yang berbahagia, baiklah, sekarang kita masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Hadirin sekalian, bertambah usia, justru kita harus bertambah, harus merambah dunia, berbagi, bersedekah kepada yang membutuhkannya, dan menjadi sosok yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Kemudian, selain menyiapkan uang agar tidak berkekurangan, yang lebih penting adalah menyiapkan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi sesama di hari tua sampai kita menutup mata. Yang ketiga, berpikir bukan saatnya lagi untuk hidup aktif dan dinamis adalah bukan pilihan yang tepat. Artinya itu adalah cara berpikir yang keliru. Justru kita harus lebih bersemangat lagi. Yang terakhir adalah menjadi teladan di keluarga dan lingkungan, serta kita saling mendoakan untuk hal-hal kebaikan. Selanjutnya, hadirin sekalian, rekan-rekan yang sebentar lagi akan memasuki usia pensiun, kita lanjutkan mengenai prinsip yang ketiga, yaitu
mempersiapkan kehidupan akhirat. Hal ini dijelaskan kita perlu lebih semangat belajar agama dan kita mengamalkannya. Perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong orang lain, terutama keluarga dan para du'afa. Kemudian yang kedua, periksa dan siapkan keluarga kita, putra-putri kita dan seterusnya menjadi orang yang berakhlak mulia, menghargai pendapat orang lain, mencintai bangsa dan negara Republik Indonesia, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu bersyukur dan menerima semua nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan mempergunakannya dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan dengan prinsip yang keempat, yaitu menjaga silaturahim, berkomunikasi yang baik dengan keluarga dan sahabat. Dijelaskan di sini kita perlu menjaga dengan serius dan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, terutama kepada kedua orang tua kita. Berikutnya, tingkatkan silaturahim dengan keluarga, sahabat untuk berkomunikasi, saling asah dan asuh, saling mengingatkan untuk kebenaran dan kebaikan serta kesabaran. Kita juga berusaha untuk mengajak dalam kebenaran dan kebaikan serta mencegah kemungkaran dan kejahatan. Selanjutnya, selalu berpikir positif, jauhi pikiran negatif. Kemudian yang terakhir, carilah teman atau sahabat yang baik. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan dan mengajak kepada kebaikan. Rekan-rekan sekalian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berbahagia, saya ingin menjelaskan sebelum ditutup ini mengenai tips untuk tetap produktif saat kita menjalani pensiun. Yang pertama adalah janganlah mencairkan dana pensiun Anda terlalu awal. Gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya produktif. Yang kedua, menjalani pekerjaan yang Anda senangi. Tentu kita tidak berdiam diri setelahnya kita pensiun, tetapi kita terus melakukan berbagai macam kegiatan, terutama kegiatan bersama dengan keluarga dan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah kita tetap berinvestasi. Berapapun besar dan kecilnya uang pensiun yang kita terima atau penghasilan yang kita terima, kita harus menyisihkan, menabung, walaupun hanya sekedar 5 atau 10 ribu dan sebagainya, tetapi kita harus menabung setiap bulan sebagai simpanan dan tabungan kita yang diperlukan sewaktu-waktu
untuk masa yang akan datang. Rekan-rekan pegawai Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang saya banggakan. Yang terakhir, ada beberapa ide untuk usaha setelah kita memasuki pensiun. Yang pertama adalah usaha fotokopi. Yang kedua, bisnis franchise. Yang ketiga, usaha laundry. Yang keempat, warung sembako. Yang kelima, peternakan atau perkebunan. Yang keenam, bisnis kos atau kontrakan. Yang ketujuh, usaha rental kendaraan. Yang kedelapan, usaha counter pulsa atau HP. Kesembilan, bisnis pengiriman barang. Kesepuluh, usaha kafe. 11, bisnis online dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat memasuki masa pensiun dengan penuh ceria, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa berbahagia. Salam hormat narasumber. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Nomor HP atau WhatsApp adalah 087775314011. Adapun channel YouTube adalah Abdul Aziz Rifai Makudi. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon dimaafkan bila mana ada kesalahan dan kekeliruan. Selamat menjalani masa pensiun dengan berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.